Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa athna alaihi wa astaghfiruh. Wa as'aluhu an yuwazzi'ana syukra ni'amihi wa an yadfa'a anna niqamih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Annahu ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Thumma aqulu wa ashhadu anna khulafa'ahu ar-rasyidin al-mahdiyyin Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali qad hamalu syari'atahu wa amilu biha wa ballaguha liman ba'dahum. Fa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwati fillah kaum muslimin, bapak-bapak jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa sama-sama hadir untuk terus kita belajar agama ini, karena sesungguhnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Makanya seorang tidak boleh dia merasa cukup dengan ilmu yang ada pada dirinya, karena Allah taala berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tiadalah yang diberikan kepada kalian berupa ilmu itu hanyalah sedikit. Meskipun ayat ini berbicara tentang hari kiamat. Jadi di dalam surah Al-Isra itu Allah menyebutkan tentang hari kiamat, dan tentang hari kiamat itu Allah berikan kabarnya kepada para nabi itu hanya sedikit saja ilmunya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian itu diberikan tentang ilmu-ilmu tentang hari kiamat, tanda-tandanya, melainkan hanya sedikit saja. Hanya saja sebagian para ulama memberikan komentar atau tafsir atau faedah kaitan dengan ayat ini, bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Yang dia berikan kepada kita hanyalah seperti setitik air di luasnya samudra. Jadi ilmu yang sedikit ini, yang sedikit ini yang Allah berikan kepada kita ini, subhanallah luas sekali penjabarannya. Makanya sekali lagi ikhwah, ana memotivasi ana pribadi dan kita semuanya untuk terus belajar agama ini, untuk terus mengkaji agama ini. Banyak sekali bab-bab yang berkaitan dengan dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah muamalah, dalam masalah ibadah dan yang lain sebagainya. Banyak hal yang belum kita ketahui. Akhirnya ketika kita melihat sesuatu yang lain dari apa yang sudah kita praktekkan selama ini, jadi kita anggap itu bukanlah ilmu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, padahal ilmunya tidak sampai dan belum sampai kepada kita. Akhirnya sebagian kita menyalahkan yang lainnya, padahal ilmu tersebut baru saja sampai kepada dirinya. Maka sekali lagi ikhwati fillah, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT, mari motivasi diri kita untuk terus belajar agama ini. Karena sesungguhnya kualitas dan kedudukan seseorang di hadapan Allah SWT tergantung bagaimana sikap dia terhadap ilmu yang Allah SWT berikan. Kedudukan seorang di sisi Allah SWT tergantung bagaimana sikap dia terhadap ilmu yang Allah SWT turunkan melalui Nabi SAW berupa ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, pada malam hari ini seharusnya Ustadz Harith yang mengisi kajian, tapi qadarullah beliau ada hajat, maka insyaallah kita akan bahas pembahasan yang ringan-ringan saja, ya. Di antara bab
atau pelajaran yang ingin kita kaji pada malam hari ini, yaitu kaitan dengan ahkam wa adabus safar, yaitu hukum-hukum dan adab-adab yang berkaitan dengan masalah safar. Jadi safar ini adalah kebiasaan kita, ya. Hampir-hampir setiap hari, kadang orang itu kerjaannya hanyalah safar saja. Maka perlu kita ketahui apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah safar, dan apa saja adab-adab yang berkaitan dengan masalah safar, ya. Mungkin saja pembahasan ini sudah antum baca, sudah antum dengar, tapi tidak apa-apa kita terus mengulang-ulang ilmu ini. Karena ilmu itu, ikhwah, kalau tidak diulang-ulang maka kita akan lupa. Apalagi kalau ilmu tersebut dihafalkan tapi tidak diamalkan, maka kita akan lupa. Itulah keutamaannya para ulama itu ketika membahas tentang ilmu, ada namanya bab mudzakaratul ilm, yaitu tikrarul ilm, mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang ilmu. Kalau ilmu itu kalau terus diulang-ulang, maka dia akan terus menancap di dalam dada, akan terus diingat. Itu ilmu, ikhwah. Sama seperti misalnya orang dia belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ketika dia menguasai kosakata, ya, mufradat atau vocabulary, misalnya dia menghafal kosakata itu, ketika dia tidak ada lawan untuk berbicara menggunakan bahasa Arab atau Inggris, maka bahasa itu akan hilang dengan sendirinya. Kenapa demikian? Karena ilmu tanpa dipraktekkan maka dia akan hilang dengan sendirinya. Ikhwati fillah, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja adab-adab dan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah safar? Yang pertama adalah hendaknya kita membaca doa ketika kita keluar dari rumah kita, ya. Di antara doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara doa yang beliau ajarkan adalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang keluar dari rumahnya mengucapkan doa ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkataan iblis atau perkataan jin yang mengganggu, ya. Wukita, ya, wahudita, seperti itu kurang lebih. Sungguh engkau dalam perjalananmu akan dijaga dari segala macam keburukan, dijaga dari kecelakaan selama perjalanan. Ketika engkau berada dalam perjalananmu tersebut, di dalam perjalananmu selalu ditunjukkan kepada hal-hal yang baik, ya. Kamu tidak akan jatuh pada perbuatan yang buruk. Niat ini hudita, sungguh engkau telah mendapatkan hidayah. Makanya ikhwati fillah, ketika kita keluar rumah jangan sampai kita lupa membaca doa ini, ya. Apalagi ketika hendak safar. Di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ini doa yang warid dari beliau. Jadi kita usahakan untuk menghafalkan doa-doa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu agar aku tidak menyesatkan orang, atau aku tidak tersesat. Tidak tersesat dan tidak pula menyesatkan orang, atau aku disesatkan oleh orang lain. Ini subhanallah, dia berlindung kepada Allah agar dirinya itu tidak tersesat di dalam perjalanan atau disesatkan oleh orang lain. Misalnya ada orang, dia bertanya alamat misalnya, ternyata alamat yang diberikan adalah alamat palsu. Boleh saja ketika dia keluar dari rumahnya tidak membaca doa, ya. Jalur yang ke Mataram seharusnya dia tuju, ternyata dikasih jalur ke Puncak Tambora. Ini bingung jadinya, ya, nggak sampai. Minta kepada Allah agar kita tidak tersesat. Kemudian yang kedua apa? Au azilla au uzalla. Apa artinya itu? Agar aku tidak tergelincir atau digelincirkan, ya. Ada istilahnya kecelakaan tunggal, gitu kan Pak, jatuh dengan sendirinya.
Ada juga sebabnya adalah ditabrak oleh orang lain. Nah, ini fungsinya doa ini. Azilla au zalla. Yang ketiga, au azlima au uzlama. Aku menzolimi orang lain selama perjalananku, atau aku dizolimi oleh orang. Jadi kezoliman ketika perjalanan, ketika safar itu pasti saja terjadi, ikhwan. Ya. Dicopet lah, dibegal lah, atau tindakan-tindakan kriminal yang lainnya. Kemudian yang keempat, au ajhala au yujhala alayya, atau aku yang bertindak bodoh, atau aku dibodoh-bodohin sama orang lain. Jadi subhanallah, ini perlindungan yang sangat maksimal, sangat sempurna, yang seharusnya setiap seorang muslim yang hendak melakukan safar, dia baca doa ini, ya, dihafalkan, kemudian diresapi daripada maknanya, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara adab ketika safar adalah jangan safar sendirian. Ini tidak dianjurkan seseorang itu safar sendiri. Kenapa demikian, ikhwah? Karena orang ketika dia melakukan perjalanan jauh dalam kondisi sendiri, tidak menutup kemungkinan orang itu akan berniat untuk berbuat jahat kepada dirinya. Satu, ya, karena tidak ada penolongnya kecuali hanya dirinya saja. Yang kedua, orang ketika dia safar sendiri akan memudahkan dia itu jatuh pada perbuatan maksiat. Ya ikhwah, akan memudahkan orang itu jatuh pada perbuatan maksiat. Kenapa? Ketika dia berada di negeri orang, di kampung orang, tidak ada orang yang mengetahuinya, maka dia akan dengan sebebas-bebasnya melakukan kemaksiatan. Maka ini oleh sebagian ulama ini hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh, ya. Sehingga dalam hadis itu Nabi SAW bersabda, ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wa thalathatu rukabin musafirun, atau kama qala Nabi SAW. Musafir yang jumlahnya satu orang itu adalah syaitan, seorang syaitan. Dua orang musafir itu adalah dua orang syaitan. Kalau lebih dari dua orang, maka mereka lah musafir. Kenapa satu orang, kenapa dua orang dikatakan syaitan kira-kira, ikhwah? Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pertama tadi, kalau seorang dia musafir, dia safar sendirian, akan memungkinkan dirinya untuk jatuh pada perbuatan maksiat tanpa dia malu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mengetahuinya. Dua orang, kenapa masih dikatakan dua orang syaitan? Yang namanya dua orang boleh saja saling mengkompromi untuk jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, ya. Dan tidak akan mungkin ada apa istilahnya amirus safar. Apa artinya amirus safar? Pemimpin safar. Ya, yang namanya pemimpin safar ya harus lebih dari dua orang. Maka ini dianjurkan ketika safar itu diutamakan lebih dari dua orang. Ada salah satu di antara tiga orang tersebut yang diangkat sebagai amir. Dan fungsinya amir ini apa, ikhwan? Untuk mengingatkan jemaah rombongannya bila jatuh pada perbuatan salah, keliru misalnya. Dengan adanya amir ini diingatkan, ya. Diingatkan kekeliruannya, diingatkan kesalahannya dan yang semisal dengannya. Kemudian yang ketiga, di antara adab dan hukum safar adalah hendaknya safar itu dengan teman yang soleh. Teman yang soleh. Kalau dia bersafar dengan teman yang buruk, insya Allah dia bakalan jatuh pada perbuatan maksiat. Dia bakalan jatuh pada perbuatan dosa. Makanya teman ini memiliki sesuatu yang sifatnya menjadi perhatian di dalam Islam. Bahkan seorang lelaki misalnya ingin mencari calon pasangan hidup, ingin mencari calon istri. Kalau dia tidak jeli dalam membaca, melihat, mempelajari daripada calon istrinya, yang mana dalam pandangannya adalah wanita yang solihah, ternyata dia menyembunyikan daripada kemaksiatannya, keburukannya. Kalau dia tidak tanya kepada orang lain, kalau dia tidak jeli mempelajari, maka boleh jadi istrinya ini akan menjadi petaka hingga kematiannya, hingga di hadapan Allah SWT. Ini ikhwah, jadi teman hidup, teman perjalanan itu mesti kita perhatikan, ya.
Mesti kita perhatikan. Nah, ketika safar, yang namanya safar, pergi ke negeri orang, jauh dari orang-orang yang kita kenal, maka sangat memudahkan bagi seseorang itu jatuh pada perbuatan maksiat. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan, di antara adab dan hukum ketika safar adalah berpamitan dan mengucapkan doa ketika berpisah. Nah, coba antum sebutkan doanya, Pak. Siapa di antara kita ini pernah mengamalkan doa ketika berpamitan? Biasanya kita itu sekedar pamitan saja, tapi nggak pernah berdoa. Apa doa ketika pamitan, Pak? Misalnya kita ini mau safar gitu. Apa yang akan kita katakan kepada orang yang kita tinggalkan? Gimana Pak Haris? Ulang. Yang lain. Yang lain ada yang hafal. Berarti belum pernah kita praktekkan, belum pernah kita amalkan. Bunyinya adalah ketika kita yang safar, kita doakan kepada orang yang kita tinggal. Astaudi'ukallaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Saya ulang, Pak, ya. Astaudi'ukallaha dinaka wa amanataka wa khawatima a'malika au amalika. Apa artinya? Aku tinggalkan, aku titipkan Allah kepadamu, agamamu, semoga Allah SWT memperbaiki agamamu sepeninggalku, dijaganya dirimu agar engkau istiqomah di atas kebaikan. Kemudian amanataka, amanah, apa yang dimaksud dengan amanah di sini? Amanah dia sebagai seorang hamba Allah SWT. Ya. Kemudian yang ketiga, wa khawati ma'amalika, yaitu penutup daripada amalmu yang baik. Dulu kalau kita ingat-ingat, Pak, masa-masa orang pergi haji pakai kapal laut. Nah, kalau pada saat itu kayaknya usia Madaro ini belum lahir kayaknya. Ya, kalau usia-usia antum yang di atas 40 tahun kayaknya dapat itu, Pak, ya, yang pergi haji naik kapal laut itu. Kalau dari Surabaya ke Jeddah itu berapa bulan? Hah? Kurang lebih berapa bulan, Pak? Ana jujur nggak tahu. Hah? 1 bulan. Ya. Berarti perginya sebulan, Pak. Di Mekah, di Tanah Haram berapa bulan? Ada yang sampai 2 bulan, Pak. Ada bahkan ada yang sampai 3 bulan, belum lagi mereka yang pergi nuntut ilmu. Ya. Jadi ketika mereka pergi haji itu, mereka memanfaatkan waktu haji itu setelah selesai dari haji untuk belajar kepada para masyayikh yang ada di Tanah Haram. Kemudian setelah itu mereka pulang lagi naik kapal 1 bulan. Makanya dulu safar haji itu adalah safar yang sangat memilukan sekali. Makanya sampai-sampai orang keluarga kalau sudah mengantar keluarganya ke pelabuhan itu udah ma'asalamah sudah. Antara selamat atau tidak itu saja. Makanya dulu itu safar haji itu sangat menyedihkan gitu, sangat mengharukan. Kalau safar haji sekarang, ya Allah, pakai selfie lah, udah menjadi apa istilahnya, rihlah sudah. Ya, rihlah. Menjadi perjalanan yang menyenangkan. Makanya dulu itu subhanallah, ini diantara hikmah daripada doa ini, ikhwan. Ya. Boleh jadi perpisahan ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Ya. Maka dengan doa ini aku berharap dan memohon kepada Allah SWT agar menjadikan perpisahan antara aku dengan kamu ini, Allah tutup pertemuan kita ini dengan amal yang indah, yaitu harapan husnul khotimah. Dulu kalau jemaah haji itu, Bang, kalau ada yang meninggal di kapal laut itu dilemparin mayatnya ke laut, dikasih pemberat berupa batu. Jadi batu ini sudah disiapkan di atas kapal laut itu. Kalau ada jemaah yang meninggal sudah dilemparin ke laut. Itu dulu, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang nggak ada ceritanya itu, Pak, ya. Ya. Kemudian ini doa bagi siapa tadi? Bagi kita yang pergi safar. Lalu apa balasan doanya? Apa jawaban kita ketika ada orang yang mendoakan dengan doa seperti itu? Bagi kita yang mukim nih, astaudi'ukallaha alladhi la tadhi'u wada'i'uhu
aku tinggalkan kepadamu, aku titipkan untukmu Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan menyia-nyiakan titipannya. Jadi ketika kita yang mukim ini didoakan oleh orang yang safar tadi, yang akan safar, kita juga mendoakan untuk orang yang safar, ya. Aku titipkan kepada engkau wahai saudaraku yang hendak melakukan safar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan menyia-nyiakan titipannya. Artinya ini adalah harapan agar Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dia selama perjalanan, agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada dia petunjuk di atas kebaikan selama perjalanan. Atau boleh jadi ini adalah harapan sekiranya ketika dia melakukan safar tadi Allah ambil nyawanya, boleh jadi dia akan mati di atas husnul khotimah. Ini tolong dihafalkan doa ini kok, ya, dihafalkan. Kalau safar, hitungan safar menurut adat ke Bima itu safar nggak Pak? Safar apa tidak? Safar, ya. Karena nanti kita akan bahas, ya, ke khilafnya para ulama itu kaitan dengan jarak safar. Jarak safar yang paling dekat itu adalah 30 kilo, ya. Kalau 30 kilo di sini sampai mana Pak? 30 kilo Pak. Sila, ya, sudah masuk safar. Ya. Kemudian jarak safar itu adalah 72 kilo atau 73 kilo, berarti Bima, ya, kota Bima. Jarak safar itu adalah perjalanan sehari semalam. Kalau perjalanan sehari semalam di zaman dulu ya pakai onta atau jalan kaki, ya paling sini sampai mana Pak? Ya dekat lah, ya, ini namanya juga jalan kaki. Safar menurut sebagian ulama adalah perjalanan selama 4 hari. Safar menurut sebagian ulama adalah perjalanan selama apa istilahnya, tinggal di negeri orang selama 20 hari atau 21 hari. Ini menurut khilafnya para ulama. Nah, nanti kita bahas ikhwah. Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam, ya, yang kelima apa yang keenam? Yang kelima, yaitu membaca doa naik kendaraan. Apa doa naik kendaraan Pak? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi sakhkhara lana hadza, yang telah menjalankan kami kendaraan ini. Lihat, ini begitu indah daripada isi daripada doa. Yang menjalankan kendaraan itu Pak atas dasar izin dari Allah SWT. Kalau zaman dulu onta, kuda misalnya kalau orang Jawa dulu pakai kerbau atau sapi, lembu, yang membuat dia bisa berjalan itu kalau kita apa istilahnya hanya menyandarkan pada kekuatan hewan tersebut susah. Tapi kalau Allah sudah memberikan izin dan berupa kekuatan akan jalan. Begitu juga dengan kendaraan kita, mobil kita, sepeda motor kita. Ketika naik pesawat jangan sampai ada apa istilahnya kecelakaan pesawat atau kecelakaan ketika kita naik motor, ketika naik mobil. Semuanya ini yang menjalankannya itu Allah SWT. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kita ini enggak punya kekuatan, enggak punya pilihan untuk menjalankan itu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada kembali kepada Allah. Kemudian juga ada sebagian ulama yang mengucapkan doa ketika kapal laut. Mengucapkan doa ketika naik kapal laut, yaitu Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafur. Bismillah, dengan nama Allah. Bismillah majriha, yaitu majroha, itu asal kata. Yang menjalankannya, wa mursaha, yang mengalirkannya, yang meniupnya. Kalau dulu kan nggak ada istilahnya pakai mesin Pak. Yang ada itu pakai apa istilahnya? Iya, layar. Jadi kalau ada anginnya, kalau nggak ada anginnya nggak jalan dia. Makanya ini hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah dialah yang menjalankannya. Jaro yajri,
jalan atau berlari. Wa mursaha, yang mendatangkan angin sehingga kapal ini bisa berjalan. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha. Ini doa-doa yang berkaitan dengan naik kendaraan. Kemudian yang keenam, di antara adab dan hukum safar itu tidak boleh safar tujuannya untuk bermaksiat. Karena ada orang dia bersafar tujuannya untuk maksiat, maka sepanjang perjalanannya dia berdosa. Kenapa? Karena dia membangun niat untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh safar ke negeri kafir kecuali ada 4 syarat. Tidak boleh safar ke negeri kafir kecuali ada syaratnya, ada sebabnya. Apa syaratnya, Pak? Ada 4. Yang pertama, tujuannya adalah jihad fisabilillah. Itu tujuannya itu menegakkan agama Allah. Itu jihad secara makna, secara khusus, yaitu jihad harbi, yaitu perang. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah ad-da'watu ilallah, yaitu berdakwah kepada, mengajak orang lain kepada agama Allah SWT. Misalnya seorang dai, seorang ulama misalnya pergi ke Inggris lah, atau pergi ke Amerika, atau pergi ke Korea misalnya, negara-negara kufar, maka tidak boleh mereka ke sana kecuali tujuannya untuk berdakwah. Itu syaratnya yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Apa kira-kira? Ketika beliau mendekati daripada detik-detik wafatnya beliau di kisah. Tapi syaratnya apa? Orang yang ada di Amerika minta agar jempolnya Syekh Utsaimin itu dicukur. Ternyata Syekh Utsaimin tidak setuju, akhirnya nggak berobat. Maka beliau lebih memilih untuk meninggal membawa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu yang ketiga syaratnya, berobat. Itu yang membolehkan seseorang bisa pergi ke negeri kafir. Yang keempat, apa tujuannya? Syaratnya mempelajari ilmu duniawi, yakni kita ambil ilmu dari orang-orang kafir. Tujuannya adalah untuk kita ajarkan kepada kaum muslimin. Ini namanya tujuan maslahat umat namanya ini, ya, maslahat ukhrawi. Yani belajar sesuatu yang tidak ada di negeri kaum muslimin berupa perkara-perkara duniawi. Nah, kalau sekarang ini terbalik, banyak orang-orang Islam yang belajar Islam ke negeri Eropa. Pertanyaannya, benar nggak yang dilakukan oleh sebagian orang Islam sekarang? Nggak benar. Orang-orang yang ada di benua Eropa, Amerika dan yang semisal amsaluhum, ya, mereka adalah para orientalis, ya. Orang-orang yang berusaha untuk memerangi kaum muslimin dengan cara-cara mereka. Orang-orang yang berusaha untuk memurtadkan orang-orang Islam dari agamanya, minimal menjadi orang Islam yang membenci dengan ajaran Islam itu sendiri. Itu orang-orang yang ada di sana. Makanya tidak benar belajar agama di negara-negara mereka. Kalau mau belajar Islam ya ke Madinah, ya, ke Jazirah Arab, karena dari sana Islam itu berasal. Baik. Nah, kalau belajar ilmu duniawi yang tujuannya nanti untuk kemaslahatan umat al-Islam, maka diperbolehkan, ya, belajar sesuatu yang sifatnya umur dunia, perkara-perkara dunia. Itu 4 syarat yang membolehkan seseorang bolehnya safar ke negara kafir. Bisa diulangi, Pak? Apa yang pertama? Jihad fisabilillah. Yang kedua apa? Ad-da'wah ilallah. Yang ketiga berobat. Yang keempat baik. Nah, kemudian yang kedelapan, di antara adab dan hukum ketika safar, yaitu boleh bagi musafir itu untuk mengqasar sholat dan menjamaknya. Ini panjang sekali khilaf para ulama yang berkaitan dengan masalah mengqasar sholat dan menjamak sholat ketika safar.
Mungkin sering dibahas ini Pak, kaitan dengan mengqasar dan menjamak salat ini. Apa artinya qasar? Meringkas. Menjamak, menggabungkan. Meringkas dan menggabungkan. Jadi yang diringkas adalah yang diringkas dan yang dijamak adalah solat-solat rubaiyah. Apa artinya rubaiyah? Iya, solat yang jumlahnya 4 rakaat. Itu rubaiyah. Ya. Hanya inilah solat yang boleh untuk dijamak, yakni zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya. Adapun subuh dan maghrib dia tetap pada hukum asalnya 3, tidak bisa dikurang. Baik, ini apa istilahnya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat, ya. Kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Karena kenapa demikian? Di antara hikmahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li'alla uharrij ummati, agar aku tidak memberatkan umatku. Jadi sekiranya setiap musafir itu dibebankan untuk sholat setiap pada waktunya dalam kondisi letih, panas, kehausan, lapar dan ini akan membebani orang. Syariat ini turun dengan indahnya, ya. Syariat ini Allah SWT sudah tetapkan sesuai pada kadarnya masing-masing, ya. Sehingga tidak ada yang memberatkan. Ketika kita tidak bisa berwudu menggunakan air, Allah berikan ini kemudahan, yaitu dengan bertayamum. Ketika seseorang tidak bisa berpuasa ketika safar, maka Allah memberikan kemudahan untuk diganti pada bulan yang lain. Ketika seseorang tidak bisa sholat sambil berdiri, maka Allah berikan kemudahan untuk duduk, ya, sambil duduk atau berbaring dan yang semisal dengannya. Masya Allah, ini syariat yang luar biasa yang begitu sempurna. Maka poin yang ke-8 ini adalah hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kita amalkan. Hanya saja ada khilaf dan perselisihan para ulama. Apakah qasar ini berlaku pada keumuman selama safar ataukah tidak? Jadi begini, Syekh Muhammad Bazmul, semoga Allah menjaga beliau merinci daripada permasalahan qasar ini. Yang pertama, qasar itu beliau menukil akwalnya, pendapat para ulama, ya. Qasar itu berlaku ketika safar saja, artinya ketika berjalan. Kalau sudah sampai di tempat yang dia tuju, kemudian dia bermukim, mau dia mukimnya sehari ke 4 hari ke sepekan, maka tidak ada lagi hukum qasar. Maka jatuh pada dirinya itu hukum wajib sholat 4 rakaat. Itu. Kemudian yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwasanya qasar sholat ini berlaku selama dia safar. Ya, selama dia safar, setelah dia sampai di tempat yang dia tuju, kemudian dia mukim di tempat tersebut sampai dia pulang lagi ke rumahnya, karena tempat yang dia tuju bukanlah rumah dia, kecuali kalau antum punya rumah di tempat itu, di kota tersebut. Misalnya antum ada rumah di Dompu, di Mataram juga antum punya rumah, dan di sana antum punya istri juga. Maka antum bukan musafir namanya itu. Antum mukim di 2 tempat. Kayak hewan 2 alam saja. Habitatnya 2 alam. Afwan, ya. Baik. Kita kembali kepada pembahasan. Ini mengqasar salat. Kemudian menjamak. Ini juga ada yang diperselisihkan kaitan dengan masalah menjamak. Ada sebagian, salah satu dari apa istilahnya firqah dalam Islam ini, yang tidak perlu saya sebutkan nama firqah tersebut. Mereka berpendapat bahwasanya kaitan dengan jamak yang biasa mungkin kita lakukan atau pernah kita lakukan, atau mungkin ini apa yang kita lakukan berulang-ulang. Ketika kita hendak safar, misalnya nih kita naik bis ba'da isya atau kubail isya, sebelum sebentar lagi masuk waktu isya, kita bakal kedatangan bis misalnya untuk melakukan perjalanan. Biasanya kita memilih untuk menjamak, ya, jamak takmil, jamak takdim takmil, yaitu mengambil waktu isya ditarik ke waktu maghrib dengan dilaksanakan secara sempurna.
3 rakaat, kemudian iqamat salat Isya, kemudian salat 4 rakaat. Oleh sebagian ulama mengatakan tidak ada Nabi pernah melakukan hal yang seperti itu. Ya, perhatikan Pak. Sebagian ulama mengatakan tidak pernah Nabi melakukan hal yang seperti itu. Jadi ketika kita berada di tempat mukim kita, ya kita sholat sesuai waktunya. Sholat maghrib, nanti ketika datang bis, kita naik bis. Nanti masuk waktu Isya, kita sholat di atas bis. Ya, berapa rakaat Pak? Ya tergantung. Kalau sudah keluar dari negeri kita atau kota tempat kita tinggal, ya sholat 2 rakaat. Tapi kalau bis ini masuk waktu Isya masih di Kabupaten Dompu misalnya, atau masih di area sini, ya tidak boleh dikosor, wajib ditakmil, ini disempurnakan 4 rakaat. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya jamak takmil tadi 3 rakaat kemudian iqamat untuk sholat Isya 4 rakaat itu boleh. Kenapa? Karena jamak itu Pak ada sebabnya yang membolehkan kita menjamak sholat. Di antaranya adalah hajat, yaitu kebutuhan yang mendesak. Setelah kita sholat kita mesti apa? Siap-siap, siapkan baju, persiapkan ini peralatan safar dan sebagainya. Ini namanya hajat namanya. Jadi hukumnya adalah sah, ya, tetap sah. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Tapi kita ambil dalil yang lain, yaitu dalilnya sebagaimana yang sudah kita singgung tadi, bahwasanya jamak itu diperbolehkan ketika hujan, kemudian ketika sakit, kemudian ada hajat. Nah, kita adzan dulu ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nah, adzan dulu.
wasallam. Innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala Allahumma rabbana Muhammad wasallam. Baik, kita lanjutkan. Poin yang keberapa selanjutnya? Ke-9. Di antara perkara yang harus kita perhatikan ketika safar kaitan dengan sholat, masih kita berbicara tentang sholat. Pendapat jumhur yang paling kuat, ya, meskipun di sana nanti kita terkena lagi oleh pendapat yang lain, gitu. Yaitu sholat wajib itu harus di mana, Pak? Ketika safar di darat. Ketika kita dihadapkan safar ini dengan lautan misalnya, atau kita berada di atas kendaraan. Jadi yang dimaksud oleh anak tadi darat, yang dimaksud adalah tanah, sholat di atas tanah. Karena riwayat yang datang dari Nabi SAW seluruhnya, setelah riwayat-riwayat ini dikumpulkan, Nabi itu sholat sunnahnya di mana? Membolehkan di atas kendaraan. Adapun yang berkaitan dengan sholat wajib, beliau sholatnya di tanah. Kenapa demikian, ikhwah? Kira-kira hikmahnya dan sebabnya kenapa kira-kira? Karena kalau orang sholat di atas kendaraan, yang namanya kendaraan, jalannya nggak melulu harus menghadap ke arah kiblat, nggak bisa. Seperti kita naik bis, bahkan pesawat sekalipun, ya. Naik kapal misalnya, kapal laut, ya. Dia akan istilahnya tidak selamanya jalan itu lurus dan mulus, kan begitu, Pak. Kadang jalan itu bengkok gitu, ya. Jadi yang diperbolehkan oleh Nabi SAW adalah sholat sunnah. Adapun sholat wajib yang di atas tanah supaya tepat menghadap ke arah kiblat. Lalu permasalahannya adalah bagaimana sekiranya kalau ketika kita berada di atas bis tersebut, kondisinya darurat, nggak memungkinkan kita sendirian ingin sholat di bawah misalnya, sementara bis ini kan terus melaju, nggak mungkin dia berhenti, maka kita memilih sholat di atas kendaraan, memilih sholat di atas kendaraan. Baik, kaitan dengan keharusan daripada sholat wajib di atas tanah tadi, ya, tidak sholat di atas kendaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawalli wajhaka syatrah, atau kama qala Allah azza wa jalla. Dimanapun kamu berada, maka hendaknya kamu hadapkan wajahmu ke arah mana? Ke arah kiblat, ya. Artinya ketika kita melaksanakan sholat, di antara syarat sah sholat itu harus kita menghadap ke arah kiblat, dan tidak akan sah sholat itu kalau tidak mengarah ke arah kiblat. Nah, kecuali misalnya seseorang misalnya sakit di ranjang rumah sakit, tidak ada yang menunggunya, hanya dia sendiri yang ada di situ, sementara ranjang rumah sakit itu menghadap ke utara selatan, maka dia sholat semampunya, enggak mesti dia menghadap kiblat. Nah, hal-hal seperti inilah yang diberikan keringanan di dalam Islam, sebagaimana sholat di atas kendaraan tadi. Kalau tidak memungkinkan sholat di atas tanah, ya kita sholat di atas kendaraan. Karena khawatirnya nanti ketika kita harus menanti sholat di atas tanah, yang nggak mungkin kendaraan itu berhenti, dia akan terus melaju. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-9, yang ke-10, yaitu memperbanyak doa ketika safar. Ini adab dan hukum ketika safar. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, ada 3 doa, yang artinya ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa siapa yang pertama, Pak? Doa orang yang terzolimi, hatta dia orang kafir sekalipun. Misalnya ada orang Islam misalnya mencuri ke toko orang Cina, orang Cina Kristen, ya. Didoakan sama orang Cina Kristen nih, semoga dia mati kecelakaan. Hatta doanya orang Kristen, orang kafir, Pak, Allah dengar, apalagi doanya kaum muslimin. Kapan Allah dengar doa mereka tadi?
ketika mereka dalam posisi terzolimi. Itu. Maka hati-hati kita dengan doanya orang-orang yang terzolimi. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hendaklah kalian takut dengan doanya orang-orang terzolimi. Kenapa demikian? Karena antara doa mereka dengan Allah itu tidak ada hijabnya, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, doanya siapa yang diijabah? Doa'u al-musafir, yaitu doanya orang yang ketika safar. Nah, orang yang safar, ya, apalagi turun hujan misalnya, ya, maka hendaklah dia terus memperbanyak doa untuk kebaikan dirinya, kemudian doa untuk kebaikan keluarganya, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, doa siapa yang tidak ditolak dalam hadis tersebut? Doaul walid liwaladihi, yaitu doanya orang tua kepada anaknya. Ini doa-doa yang mustajab. Kemudian yang selanjutnya, di antara adab dan hukum ketika safar, ketika kita singgah di tempat, kita dianjurkan untuk membaca doa. Misalnya nih Pak, yang namanya safar nggak mungkin kita nggak istirahat Pak, wajib istirahat. Ya. Ada istilahnya Pak kalau di jalan tol itu Pak, rest area misalnya, area untuk istirahat. Ya. Ada doa yang harus kita baca. Apa doanya yang harus kita baca Pak? Ketika singgah di suatu tempat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dibaca. Ya. Yaitu kita mohon perlindungan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari keburukan makhluk yang engkau ciptakan. Jadi ada orang niat berbuat jahat kepada kita sekalipun, tidak akan mampu dia melakukan kejahatan itu kepada kita. Kenapa? Karena Allah SWT yang sudah menjaga kita di tempat tersebut, apalagi di tempat yang asing, yang mana di situ kita asing, jauh dari keluarga kita, jauh dari kampung halaman kita. Sangat besar kemungkinan orang itu akan berbuat jahat kepada diri kita. Ya. Maka dengan membaca doa ini Allah akan jaga diri kita. Itu dia. Kemudian yang selanjutnya, di antara adab dan hukum ketika safar, yaitu memperbanyak zikir ketika apa istilahnya, jalan menanjak atau menurun. Ada sebagian ulama yang mengatakan jalan yang mendatar juga. Kalau yang mendatar bacanya apa? Alhamdulillah. Kalau menanjak Allahu Akbar. Kalau menurun Subhanallah. Ini diamalkan. Jarang kita, sedikit sekali mungkin kita yang mengamalkan ini zikir yang seperti ini. Sunnah Nabi SAW. Jalan datar, alhamdulillah, kita puji Allah. Nah kalau sudah jalan berliku-liku, ini musibah sudah. Itu musibah Pak. Ya, apalagi orang biasanya mabuk, udah selesai sudah ceritanya. Baik, selanjutnya, di antara hal yang perlu kita perhatikan juga adalah ketika safar, ketika selesai dari safar segera pulang. Jangan berlama-lama ketika safar. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, as-safaru qit'atun minal azab, yamna'u ahadukum syarabahu wa ta'amahu wa naumahu. Ya. Sesungguhnya safar itu adalah setengah dari azab, siksa. Enggak ada yang namanya safar itu nikmat Pak. Hatta antum naik pesawat jet sekalipun, kalau turbulensi ya serepot. Ya. Antum naik kapal pesiar semewah apapun, datang badai, udah. Antum naik kereta api, apalagi bisingnya luar biasa gitu Pak. Antum naik kapal laut misalnya, ini semua adalah bentuk daripada azab, setengah dari azab. Ya azabnya tadi kayak tadi, pusing-pusing, muntah-muntah, mual, nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya sepanjang perjalanan. Saya punya kakak, kalau udah naik bis sampai dia turun di rumahnya baru dia bisa makan. Selama perjalanan nggak mau makan. Waliyadzubillah. Ini namanya qit'atun minal azab. Ya. Nah, kalau seseorang sudah selesai dari apa istilahnya hajatnya ketika safar, maka segera dia pulang ke rumahnya. Ini adab yang harus kita perhatikan. Yang selanjutnya, di antara adab dan hukum ketika safar, jangan dia pulang malam kecuali dia telah mengabarkan kepada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Nah, ini hadis ini berkaitan dengan sebuah apa istilahnya, ada satu kisah yang terjadi di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, ternyata ada dua orang yang memang ngeyel gitu, ingin sekali pulang ke rumah istrinya malam-malam, padahal sudah dilarang oleh Nabi SAW.
Ternyata ketika sampai di rumahnya, mereka mendapati istrinya sedang berdua-duaan dengan laki-laki lain. Nah, sudah. Ini ketika seseorang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nah, kalau di zaman seperti kita sekarang ini, alhamdulillah sudah ada telepon, HP, tinggal ditelepon saja, ya. Dan zaman dulu nggak ada yang seperti itu. Kemudian hikmahnya juga, kenapa kita dilarang pulang malam-malam? Karena pada posisi tengah malam yang namanya wanita yang nggak mengurus dirinya, ya, rambutnya acak-acakan, masih tidur lah atau yang semisal dengannya, ini kurang bagus untuk keluarga kita yang ada di rumah. Nah, kalau mau pulang malam, kita hubungi keluarga kita, kita kabarkan kalau malam ini saya pulang. Nah, ini diantara adab dan hukum fikih yang berkaitan dengan masalah safar. Sebenarnya masih banyak poin-poin yang berkaitan dengan hukum atau adab ketika safar ini, tapi kita cukupkan. Insya Allah mungkin nanti ada Ustadz Affan, ya, yang mengkaji Kitabul Adab yang berkaitan dengan perkara-perkara adab-adab dalam Islam. Naam. Untuk sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.